Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video penjelasan Ibu. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang hukum pewarisan sifat. Ini materi untuk kelas 12 ya. Nah, tokoh yang terkenal dalam hukum pewarisan sifat ini adalah Gregor Johann Mendel atau sering disebut dengan Mendel. Mendel ini merupakan bapak genetika. Nah, beliau meneliti pola pewarisan sifat menggunakan tanaman ercis. Nah, ini tanamannya yang ada di gambar ya. Bisa dilihat. Nah, jadi hasil penelitiannya berupa hukum Mendel 1 atau hukum segregasi dan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi. Sebelum kita masuk lebih dalam, apa itu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2? Sebelumnya anak-anak Ibu harus tahu istilah-istilah dalam persilangan. Nah, ini kalau bisa dicatat ya. Jadi ambil catatannya, ditulis. Nanti PPT-nya Ibu share di grup. Nah, jadi yang pertama adalah parental. Dia kodenya P. Kalau ada P1 berarti parental 1, P2 parental 2. Nah, jadi parental ini merupakan induknya. Kalau mau persilangan itu berarti ada induknya, ada anaknya. Nah, kalau induknya itu kodenya P atau parental. Kemudian gamet, simbolnya G. Nah, ini merupakan sel kelamin. Jadi nanti dari orang tua itu ada sifat yang diturunkan. Nah, itu melalui gamet tadi, sel kelamin tadi. Filial itu adalah anakan atau keturunan, simbolnya F. F1, filial 1, F2, filial 2. Selanjutnya adalah genotip. Genotip itu merupakan susunan gen penyusun sifat. Jadi gennya itu dalam bentuk kode. Seperti A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C kecil. Dia bentuk kode. Kalau fenotip itu sifat yang tampak. Jadi kalau misalkan genotip itu dia berbentuk kode, tapi kalau fenotip itu sifat yang tampak. Contohnya mawar. Mawar berwarna merah, berarti kan fenotipnya merah. Atau mawar berwarna putih, fenotipnya putih. Kucing belang 3, berarti fenotipnya itu fenotipnya tadi belang 3-nya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi istilah heterozigot. Ada istilah homozigot. Ini ingat satu aja, ingat yang lain. Kalau homozigot itu individu dengan pasangan alel sejenis. Nah, alelnya misalkan kodenya M. Kalau homozigot berarti M besar dengan M besar. Atau kodenya A besar dengan A besar. Atau G kecil dengan G kecil. Sama-sama kapital atau sama-sama huruf kecil. Kalau heterozigot itu dia huruf yang sama tapi dia beda. Yang satu M besar, M kecil. Kemudian ada A besar, A kecil, R besar, R kecil, dan seterusnya. Ingat, kalau dalam penulisan alel, itu huruf kapital itu duluan, ya, seperti itu. Lanjut, setelah paham dengan istilahnya, kita masuk ke hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 ini berbunyi, setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Bingung ya? Nah, gimana maksudnya ini dia? Misalkan, ini ada setangkai mawar. Dia memiliki genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Satu pohon. Atau di pohon yang lain ada yang genotip A besar, B besar, B kecil. Ini alelnya ya. Nah, tadi kalau Ibu bilang heterozigot, berarti yang A besar, A kecil ini merupakan heterozigot. Kalau A besar sama homozigot. Itu ya bedanya ya. Nah, maka saat pembentukan gamet akan terjadi pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Ini kan 2 ya, diploid 2, dia berpasangan 2. Dua-dua nih, A sama A, B sama B. Menjadi haploid. Nah, kita kupas dulu dari yang A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, untuk yang A besar, A kecil, B besar, B kecil, pertama kita pisahkan dulu yang ini dulu, yang A besar, A kecil. Karena dia berbeda, ini ada yang huruf besar, huruf kecil, maka jadikan beda dia tempatnya. Kita pisahkan dulu, A besar taruh di atas, A kecil taruh di bawah.
Lanjut. Nah, B ini udah kita pisahkan A besar A kecil, B-nya juga kita pisahkan. Nah, jadi B besar B kecil, B besar B kecil. Seperti itu. Misalkan nih, gametnya itu ada A besar, B besar, B kecil. Ada C lagi. Berarti nanti C-nya itu masing-masing dipasangkan ke B gitu. Jadi pasangannya satu-satu seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menemukan gametnya? Nah, digabungkan aja. Berarti gamet yang pertama A besar, B besar. Seperti ini. Panah ya. Kemudian yang kedua A besar, B kecil. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang A besar, B besar, B kecil bagaimana, Bu? Nah, kalau dia beda, ini ada huruf kapital, huruf kecil, dipisahkan. Tapi kalau dia sama, misalkan sama-sama A besar seperti ini, atau A kecil, satu aja mewakili. Karena dia sama, seperti itu. Nah, kemudian karena B-nya beda, tentu B-nya yang kita pisah ya, seperti ini. Nah, B-nya kita pisah. Jadi cara membacanya, berarti gametnya ada A besar, B besar, A besar, B kecil. Itu baru proses pembentukan gamet. Untuk persilangannya bagaimana? Nah, ini contoh soal ya. Disilangkan antara mawar merah yang bersifat dominan dengan mawar putih bersifat resesif. Kata dominan dengan resesif ini mempunyai makna. Kalau misalkan kita bilang warna merah itu dominan, berarti nanti keturunannya itu lebih besar yang berwarna merah, karena putihnya resesif. Putih ini sifat yang lemah, dominan itu sifat yang kuat. Dia akan menutupi, seperti itu. P1 tadi ingat apa? P, parental, orang tuanya. Tadi kan induknya yang satu mawar merah, yang satu mawar putih. Nah, kita lambangkan aja lah, terserah mau milih huruf apa boleh. Tapi kodenya harus pas. Kalau misalkan dominan, berarti kodenya huruf kapital. Kalau resesif, huruf kecil ya, seperti itu. Di sini mau dikasih angka, mau dibuat huruf B pun boleh. B besar, B kecil boleh, terserah. Ini Ibu contohkan yang M ya. Kita lambangkan mawar merah itu M besar, mawar putih M kecil, disilangkan. Gametnya bagaimana? Ingat, kalau dia sama, berarti satu aja mewakili. Ya. Baru disilangkan, digabung. M besar digabung dengan M kecil. Hasilnya adalah M besar, M kecil. Kenapa mawarnya jadi merah juga 100%? Karena ingat, kalau ada M besar, dia akan menutupi M kecil. Karena M besar tadi dominan. Makanya warnanya yang muncul tetap warna merah, seperti itu. Jika hasil dari F1 ini disilangkan sesamanya. Kita masuk ke P2 ya. Jadi ini M besar M kecil disilangkan sama-sama M besar M kecil juga. Gametnya bagaimana? Kalau dia beda seperti ini, berarti dipisah ya. Ada M besar M kecil, M besar M kecil. Lanjut. F2-nya biar mudah, itu kita buat dalam kolom. Ini kalau nggak salah cara pinet, atau ibu dulu sering menyebutnya papan catur, seperti itu. Nah, jadi biar mudahnya bagaimana untuk menggabungkan ini? Karena ini kalau masih satu sifat beda itu masih lumayan mudah lah, tapi kalau udah dua sifat beda itu sedikit kompleks. Jadi, kita masukkanlah ini yang parental di bagian sini, kita masukkan satu-satu kolomnya. Jadi ini munculnya dari mana ini nih dipindah? Ini dipindah ke sini ya. Lanjut, yang ini dipindah ke kolom ini. Nah, tuh seperti itu. Ini dipindah ke sini, ini pindah ke sini. Dah. Bagaimana cara menggabungkannya? Bagaimana cara mengisi kolom ini? Ya dari sini. M besar digabungkan dengan M besar. Hasilnya adalah M besar. Jadi kalau M besar merah ya. Lanjut. Mau dari kolom yang bawah boleh, yang atas boleh. Nah, ini dia. M besar digabungkan dengan M kecil. Tetap merah. Lanjut lagi, kalau yang ini berarti M besar digabungkan dengan M kecil. Ingat, kalau ini sama, tetap huruf kapital itu posisinya di depan.
Yang terakhir adalah M kecil atau putih. Rasio fenotip sifat yang tampak ya. Rasio sifat yang tampak itu merahnya berapa? 3, putihnya 1. 3 banding 1. Kalau genotip tadi kan Ibu bilang kode. Nah, ini kan kodenya ada yang M besar 1. M besar M kecil ada 2 kan? 2. M kecil 1. 1 banding 2 banding 1. Berarti kalau fenotipnya 3 banding 1, genotipnya 1 banding 2 banding 1. Sampai di sini paham? Kalau kurang paham nanti videonya diulang ya. Kita masuk ke hukum Mendel 2. Bunyi dari hukum Mendel 2 adalah setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat membentukkan individu baru. Jadi bedanya hukum Mendel 1 dan 2 itu, kalau hukum Mendel 1 itu dia asalnya berpisah secara bebas, kalau hukum Mendel 2 itu dia bergabung atau berasortasi secara bebas. Itu bedanya ya. Nah, ini agak sedikit rumit, jadi tolong diperhatikan. Misalkan nih, Andri akan menyilangkan kacang kedelai berbiji bulat, warnanya kuning. Kita lambangkanlah bentuk bulat ini B besar, berarti dominan ya. Warna kuning K besar. Ini mau disilangkan atau dikawinkan dengan kacang kedelai berbiji kisut, keriput. Nah, kita lambangkan B kecil dengan berbiji kisut berwarna hijau. Hijau itu berarti dia resesif K kecil. Nah, kemudian kita tentukan dulu P1-nya tadi ya, parent satunya ya, induk pertamanya. Ingat bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau. Bulat kuning B besar, K besar, kisut hijau B kecil, K kecil. Bagaimana menentukan gametnya? Nah, ingat, ini sama kan, B besar, satu aja turunkan. K besar, satu aja turunkan. Sama ini seperti ini. Digabunglah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang sejenis dikelompokkan. Nah, karena di sini ada B besar menutupi B kecil, maka hasilnya tetap bulat. Dan di sini ada K besar menutupi K kecil, hasilnya adalah kuning. Jadi hasilnya nanti ternyata anakannya itu 100% kedelai berbiji bulat berwarna kuning. Kemudian jika F1 disilangkan dengan sesamanya, nah P2-nya kita masuk, jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan sesamanya. Nah, maka untuk menentukan gametnya, seperti tadi ya, contohkan yang sebelumnya ya, penentuan gamet ya. Lebih mudahnya lagi, nah ini, B besar disambungkan dengan K besar. Kemudian, B besar digabungkan dengan K kecil. Seperti tadi ya, slide sebelumnya ya. Nah, ini menentukan gametnya. B kecil, K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Atau cara mudahnya gini, yang ini dipasangkan ke sini dulu satu, dapatlah B besar K besar. Kemudian B ini pasangkan lagi ke K kecil, B kecil pasangkan ke K besar masing-masing ya. Seperti itu penentuan gametnya. Nanti kalau misalkan kurang paham, silahkan hubungi Ibu untuk penjelasan lebih lanjut. Yang ini sama ya. Lanjut kita ke papan catur. Nah, dalam metode papan catur ini, tadi cara masukkannya ngerti kan? Paham kan? Jadi dari sini, ini kita masukkan ke kolom yang di sini. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yang untuk di sini itu bagian yang ini dia. Seperti ini. Nah, kalau sudah buat papan caturnya ini, karena dia kan udah dua sifat beda, jadi kolomnya nambah lagi. Kalau tadi kan sedikit, ini udah banyak. Nah, dari papan catur ini, setelah kita masukkan tadi gametnya, kita akan gabungkan untuk menentukan keturunan. Seperti itu. Nah, pada kolom ini, satukanlah, tadi kan B itu kan bagian depan, berarti B dengan B, B besar, B besar, kemudian K besar dan K besar. Lanjut, kolom selanjutnya, B besar,
Nah, ini K kecil kan? Ini K kecil, yang ini K besar. Nah, berarti kita utamakan yang huruf besarnya di depan. K besar dan K kecil. Lanjut, B besar dengan B kecil. Kemudian K besar dengan K kecil. Kita isi ya. Boleh sama-sama berlatih di rumah. B besar, B besar, B besar, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Lanjut, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini sudah kita isi. Caranya mudah ya tadi, menggabungkan kolom yang di sini dengan yang di sini. Nah, lanjut penentuan dari fenotipnya. Nah, jadi fenotipnya itu yang pertama tadi kan dia mengatakan kedelainya itu bulat. Nah, kita tentukan mana yang bulat. Ingat tadi bulat kan sifat dominan. Dia ditandai dengan huruf besar. Kalau B besar berarti dia kedelainya bulat. Nih tandai bulat ya. Nah, kita tandai bulat yang ini. Mana lagi? Yang ini B besar berarti bulat juga. Berarti bulat ya. Tandai bulat. Kemudian ini B besar B kecil bulat juga karena B besarnya menutupi B kecil karena dia dominan. Berarti ini bulat juga. Lanjut, yang ini sama B besar B kecil berarti bulat juga. Lanjut, yang di sini bagaimana? Sama. Karena dia B besar berarti dia bulat juga. Yang ini bagaimana? Sama juga. Taruh di sini. Ini bawah ini sama juga. Lanjut ya. Yang ini B besar B kecil juga sama. Kemudian mana lagi nih? Nah, yang ini juga ya. Berarti dia bulat. Yang ini juga bulat. Nah, yang di bawah ini ada nggak yang bulat? Nggak ada ya. Nah, berarti yang di bawah ini berarti dia berbiji kisut. Selanjutnya warna. Ingat tadi K besar itu ditandai dengan kuning, K kecil hijau. Kalau dia di sini ada K besar K kecil, dia tetap berwarna kuning. Nah, ini K besar. Berarti warnanya warna kuning tetap. Ini bagaimana warnanya? K besar K kecil tetap kuning. Ini K besar berarti kuning. Yang ini K besar K kecil tetap kuning. Nah, yang ini bagaimana? Kuning juga ya.
Ini juga kuning warnanya, yang di bawah juga kuning, langsung aja. Nah, kalau yang ini K kecil warnanya berarti hijau. Yang ini K besar berarti kuning. Oh, ini salah ya Ibu meletakkannya ya. Yang ini K besar, K kecil, tertukar. Nah, ini berarti warna juga kuning. Kalau yang ini, nah, kuning juga. Yang di bawah, kuning. Kalau ini K kecil, berarti dia warnanya hijau. Yang ini K besar, K kecil, warnanya kuning ya. Iya kuning. K kecil warnanya hijau, yang ini warnanya hijau. Nah, seperti itu. Jadi rasio fenotipnya bagaimana? Udah ketemu ya? Ini di hasilnya ya. Nah, ini tadi. Rasio fenotipnya tadi sama kan yang kita buat? Nah, sama. Nah, ini hasilnya yang udah Ibu bikin sebelumnya. Jadi, yang bulat kuning itu ada berapa? Coba kita hitung. Bulat kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Bulat hijau ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Kisut kuning 1, 2, 3. Yang ada bulatnya berarti kisut ya. 3 juga. Kisut hijau 1. Berarti perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Seperti itu cara mencarinya. Kita lanjut. Yang terakhir itu persilangan test cross, back cross, dan reciproc. Nah, ada 3 ya jenisnya. Nah, test cross ini seperti apa? Test cross merupakan persilangan antara suatu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan induk yang genotipnya homozigot resesif. Kata kuncinya adalah homozigot resesif. Homozigot ingat, sama dia A besar atau A kecil homozigot, tapi dia resesif, berarti dia huruf kecil ya, berarti huruf kecil yang sejenis. Contohnya, tapi diingat kata kuncinya ya, dengan homozigot resesif. Contoh, tanaman berbatang tinggi, T besar, disilangkan dengan tanaman berbatang pendek, T kecil. Seperti tadi, P1-nya ada T besar, silangkan dengan T kecil. Gametnya yang satu T besar, yang satu T kecil, F1-nya digabungkan jadi T besar T kecil tinggi 100%. Test cross ini menyilangkan antara ini nih F1 dengan induk yang homozigot resesif. Berarti dia yang homozigot huruf kecil seperti ini. Mau yang seperti apapun ininya tetap yang induk sebelah sini itu tetap homozigot resesif. Itu test cross. Nah, disilangkan. Berarti ini T besar, T kecilnya ditaruh. Kemudian di sini karena dia satu, ya udah satu aja mewakili. Jadi T besar, T kecil, tinggi. T kecil pendek. Hasilnya 50% tinggi, 50% pendek. Seperti itu. Kalau back cross, nah itu bedanya. Kalau test cross tadi dia disilangkan dengan homozigot resesif. Kalau back cross itu dengan homozigot dominan. Misalkan tanaman berbiji bulat, B besar disilangkan dengan tanaman berbiji kisut, B kecil. Nah, disilangkanlah ini B besar, B kecil, kemudian hasilnya adalah bulat 100%. Kalau back cross, nah berarti P2-nya dari hasil ini F1 disilangkan dengan yang homozigot dominan, B besar, seperti itu. Ini B besar, B kecil, jadi hasilnya adalah 100% bulat. Kalau persilangan resiprok merupakan persilangan ulang dengan jenis kelamin yang dipertukarkan. Misalkan ini bunga mawar warna merah disilangkan dengan bunga mawar putih.
serbuk sari dari bunga mawar merah tadi diletakkan di putik bunga mawar putih, dapat keturunan. Kemudian diganti, jadi serbuk sari bunga mawar putih diserbukan ke dalam putik bunga mawar merah, ditukar. Bagaimanakah keturunannya? Apakah sama atau kan berbeda? Itu adalah persilangan resiprok. Contoh, H besar gen menentukan kacang polong warna hijau, berarti dominan ya. Kemudian H kecil berwarna kuning resesif. Mula-mula serbuk sari dari bunga kacang polong warna hijau diserbukan ke yang kuning. Nah, kemudian caranya dibalik. Bunga yang kuning diserbukan ke yang hijau. Ternyata F1-nya adalah sama. Contohnya, misalkan nih, bunga yang penyerbukan pertama, H kecil kuning disilangkan dengan H besar hijau. Hasilnya H besar hijau, seperti ini. Kalau induknya dibalik, yang H besarnya di sini, H kecilnya di sini, ternyata hasilnya juga tetap sama seperti itu. Itu dia persilangan resiprok. Nah, ini dia sumbernya ya. Mungkin demikian saja penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan isi kolom komentar atau langsung chat pribadi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.